Dorasma dihita saluhutna punguan ama dohot ama arbab do sude ama na adong di tonga-tonga ni huria di saluhut HKBP manang Portibion. Adorang so masuk kita tu PHD taparade marohado pikirata martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita siang buku edeta nomor 710 sia ayat sada hubege suaram o Yesus. Hubege suaram o Yesus, hubege suaram o Yesus, hubege suaram o Yesus, naman jauhon ihuton maaf. Togu au Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang iluan. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Punguan ama nahina holongan. Ama dohot ama arbab. Firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD ini tertulis dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah dikatakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sia-siakah beribadah kepada Tuhan? Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa ada orang yang jahat? Mengapa ada orang berbuat dosa? Sepertinya hidupnya senang, sementara ada orang yang baik, hidupnya susah. Pertanyaan seperti ini mungkin sudah pernah kita dengar, ataupun mungkin kita sendiri yang mengungkapkannya. Ada orang yang hidupnya senang dari harta kekayaan yang didapatkan dengan kecurangan. Sebaliknya ada pula orang yang bekerja dengan jujur, dengan benar dan taat beragama, namun hidupnya pas-pasan. Demikian juga pernyataan beberapa orang di antara orang Israel. Mereka berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah.
Apa untungnya melakukan sikap yang benar dan beribadah, sementara orang fasik hidupnya mujur? Mereka mempertanyakan kasih Tuhan kepada umat yang setia dan juga keadilannya. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun di sisi yang lain ada juga sekumpulan umat Israel yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat, sebagaimana Ayub menggunakan hikmat Tuhan memahami penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, yang dapat memahami kehidupan ini dari sudut pandang yang benar. Mereka berkata, yang pertama, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Yang kedua, Tuhan memiliki sebuah kitab untuk ditulis. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada mereka ini Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri pada hari yang kusiapkan. Mengapa bisa muncul pemahaman yang berkata adalah kesia-siaan beribadah kepada Tuhan? Hal ini terjadi ketika kita salah memahami dan salah menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Hal ini bisa terjadi ketika kita menjadikan Allah menjadi alat atau benda yang dapat memuaskan ego dan keinginan kita. Namun, ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah ketika kita ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita beribadah bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini firman Tuhan menyapa kita untuk semakin memahami iman kepada Tuhan. Yang pertama yang mau dikatakan adalah tidak ada yang luput dari perhatian dan pendengaran Tuhan. Tidak ada yang dapat luput dari pengetahuan Tuhan. Segala sesuatu perbuatan manusia tampak oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang sia-sia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ingatlah apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memiliki memori penyimpanan yang tidak terbatas. Ketaatan dan kebaikan kita tidak hanya dilihat oleh Tuhan, tetapi juga tertulis di dalam kitabnya. Sehingga tidak ada kata sia-sia dalam kesungguhan kita untuk setia kepada firman-Nya. Yang kedua, Tuhan memiliki waktu sendiri. Kita yakin dan percaya bahwa keputusan Tuhan tidak terselidiki dan jalan Tuhan tidak terselami. Ada banyak jalan dan cara yang dapat Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Dan Tuhan akan berbuat indah pada waktunya. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia bisa saja berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mengasihi. Namun Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan yang terbaik akan selalu dirancangkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini menjadi renungan kita pada saat ini. Menjadi pergumulan iman kita. Apakah kita sekarang beribadah kepada Tuhan karena kita merasa akan meminta keselamatan? Sebenarnya kita sebagai kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita meminta keselamatan, tetapi karena kita sudah merasakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tidak ada kata sia-sia ketika kita mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kita, sehingga kita sekarang sedang menjalankan
apa yang menjadi ucapan syukur atau ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Demikian juga dengan kita yang pada saat ini akan merayakan sukacita dan rasa syukur kita ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kita akan merayakan bagaimana arak-arakan kita untuk merayakan berdirinya gereja HKBP Keramat Jati yang ke-56 tahun. Karena itu dengan ucapan syukur kita harus bersukacita bahwa ibadah kita adalah ibadah syukur dan ibadah ucapan yang sangat mesra kepada Tuhan. Karena masih Tuhan berikan kepada kita, kita memiliki waktu bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah ibadah yang sangat indah bagi Tuhan. Karena itu tidak ada ibadah yang sia-sia. Selamat merayakan ulang tahun HKBP Keramat Jati yang ke-56 tahun. Karena itu nikmatilah rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kaum bapa yang Engkau kasihi. Baik itu kaum bapa di seluruh dunia, di seluruh HKBP, terlebih ya Tuhan di gerejamu HKBP Keramat Jati. Kiranya kasih setiamu Tuhan yang mempersatukan hati dan pikiran mereka, sehingga ketika mereka beribadah bukan saja mereka melihat bahwa ibadah mereka untuk mencari keselamatan, tetapi ibadah yang kami lakoni dan jalani adalah ibadah karena kami telah merasakan dan mengalami keselamatan itu yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Jadikanlah seluruh kaum bapa yang Engkau kasih ini menjadi bapa yang bijaksana, yang terberkati, dan menjadi bapa-bapa di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan cinta kasih-Mu, yang bertanggung jawab dan mau Tuhan mengarahkan keluarga itu untuk taat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapa ujung ma PHDta di bagasan sadarion, mari de mahita sian buku ede nomor 763 ayat sada molo Yesus dongami lasroham tapa sahak ma peliata. Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupim las roham, Ota porseaoni dohot pos ni rohami, mardongaton Yesus si las roham, las roham, mardongaton Jesusi las roham, marsinondang madiho bitang pakirimoni, mardongaton Jesusi las roham. Martangiang mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hamito gihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amin. Asi ni rohani tuata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaora ni to di porbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma dihita salutna punguan ama arbab do sude punguan ama na adong di tonga-tonga ni kuria.
Saya Tuhan tama nama masu-masu hita, salam sehat masya kami, horas ma di hita. God will take care.